Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Silviani Dewi, guru biologi di SMA Negeri 47 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi sistem respirasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Ya, mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Silahkan untuk Ketua Kelas, Batari, untuk memimpin teman-temannya berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan mengecek presensi kalian. Ahmad Satrio hadir? Oke. Alia? Anesta? Aurelia, Batari, Chandra, Dea, Diva, Fadia, Firda, Hyundai Sania, Ilham, Haeta, Rahayu, kemudian Rendra, Salsabila, Tasya, dan terakhir Zahra. Hadir? Baik, sebelum mulai belajar, mari kita sama-sama cek kondisi kelas. Apakah kelas kalian sudah nyaman untuk belajar pada hari ini? Sudah. Kalian sudah siap untuk belajar biologi? Sudah. Sudah, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, supaya suasananya lebih siap lagi untuk belajar biologi, kita akan sama-sama ice breaking. Siap? Siap. Oke. Ya, baik, ini dia petunjuk untuk ice breaking kita ya. Nanti Ibu meminta kalian semua untuk berdiri. Kita sama-sama akan melakukan ice breaking. Jadi mudah saja ice breakingnya ya, tapi ini juga melatih fokus kalian. Jika Ibu menyebutkan angka 1, maka yang harus kalian lakukan adalah yes, oke. Harus yang semangat ya. Kalau Ibu menyebutkan angka 2, tepuk tangan. Sekali. Oke. Ketika Ibu menyebutkan angka 3, begitu. Sudah siap? Oke. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri dari kursinya masing-masing. Kita akan mulai. Ibu akan menyebutkan angkanya secara acak ya. Tapi Ibu tes dulu sekarang. 1. Yes. 2, 3, 2, 1. Yes. Oke, tadi baru ngecek ya. Sekarang baru kita benar-benar akan ice breaking. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 1, Yes. 2, 3, 1. Oke. 3, 2, 3. Oke, sip. Semuanya sudah kompak. Baik, semuanya kelihatannya sudah fokus untuk belajar. Ya, kita akan lanjut lagi. Kegiatan pembelajaran pada hari ini berkaitan erat dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang organ-organ sistem respirasi dan fungsinya. Sebelum kalian mulai untuk belajar pada hari ini,
Ibu di sini sudah menyiapkan sebuah gambar dari sistem respirasi dan sudah ada bagian-bagian yang ditunjuk. Selain itu juga, Ibu meminta kalian untuk menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf A dan huruf E. Baik Alia, apakah nama bagian-bagian yang ditunjuk pada gambar? Silahkan. Yang pertama itu bagian A itu trakea, bagian B itu paru-paru, bagian C itu bronkus, yang bagian D bronchiolus, yang bagian E itu alveolus. Oke, bagaimana yang lain sudah benar semua? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Alia yang sudah menghafal semua bagian sistem pernapasan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang dapat menyebutkan fungsi dari A? Oke, silahkan Anesta. Fungsi A itu trakea. Fungsi trakea adalah mengalirkan udara menuju paru-paru. Oke. Sudah benar? Apakah fungsi A mengalirkan udara ke paru-paru? Benar. Oke. Kemudian yang terakhir, siapakah yang akan menjelaskan fungsi E? Ya, Diva. Jadi fungsi E itu adalah untuk tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, betul sekali. Sudah betul ya? Fungsi E, oke. Ya. Berarti kalian semua sudah memahami bagian-bagian dari sistem respirasi dan fungsinya. Menjelaskan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis, kalian dapat menganalisis keterkaitan antara struktur organ penyusun sistem respirasi dengan gangguan fungsi pada sistem respirasi. Oke. Selain itu, tujuan pembelajaran kalian pada hari ini juga dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani gangguan fungsi pada sistem respirasi. Kira-kira sudah bisa dipahami? Bagus. Nah, selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Ketika kita mempelajari sesuatu harus ada manfaatnya. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukannya dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Oke, dan kegiatan pembelajaran pada hari ini akan melatih kemampuan kalian untuk berpikir kritis, berkomunikasi, dan juga berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Dan semua hal yang Ibu sebutkan tadi adalah keterampilan abad 21 yang harus kalian miliki sebagai generasi yang hidup pada abad 21. Dan nantinya sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oke, sudah siap ya? Baik, untuk saat ini Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian mengenai gangguan fungsi pada sistem respirasi. Jadi, silakan kalian mengakses Google Classroom untuk mengerjakan soal pretest. Waktu pengerjaan pretest adalah selama 5 menit. Silakan. Saat ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah mengakses LKPD dari Google Classroom. Dan nanti dari LKPD itu kalian akan mengidentifikasi masalah berdasarkan dari video dan juga artikel yang ada di sana. Videonya nanti ada linknya yang bisa kalian saksikan ya, melalui barcode yang sudah tersedia di LKPD. Selanjutnya adalah kalian akan mengidentifikasi masalah ya, menyebutkan masalah-masalah apa saja yang dapat kalian identifikasi berdasarkan dari hasil eksplorasi kalian. Setelah itu kalian duduk bersama dengan kelompok, kemudian diskusi kelompok menentukan masalah yang akan diatasi. Ibu ulang lagi, setelah kalian mengidentifikasi masalah, kemudian kalian duduk bersama dengan kelompoknya dan berdiskusi menentukan masalah apa yang akan diselesaikan. Nah, kemudian setelah itu kalian juga berdiskusi membagi tugas kelompok untuk mencari informasi atau data yang kalian harus cari agar dapat menyelesaikan masalah yang teridentifikasi atau masalah yang terpilih. Kemudian setelah itu kalian melakukan penyelidikan, jadi kalian mencari informasi hingga kalian dapat menentukan penyebab dan juga solusinya. Setelah itu, hasil pencarian kalian didiskusikan dan dibuat menjadi bahan paparan atau bahan presentasi. Kemudian nanti akan dipresentasikan.
ketika ada kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang lain memperhatikan ya untuk memberikan pertanyaan dan juga memberikan masukan kepada kelompok yang presentasi. Nah, selain itu Ibu juga akan mengobservasi kegiatan diskusi kalian. Kira-kira sudah bisa dipahami? Oke. Kegiatan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Silahkan kalian buka Google Classroom-nya, kemudian dibuka LKPD-nya, kemudian kalian tonton video dan juga baca artikel yang tersedia di sana. Ya, baik anak-anak, sekarang adalah waktunya kalian untuk membaca instruksi pada LKPD tersebut dengan baik. Silahkan dibaca instruksi kerja yang harus dilakukan di LKPD tersebut. Sudah bisa mengakses semua? Semua sudah bisa mengakses LKPD? Oke, silahkan dibaca dulu instruksinya. Baik, nah Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk membaca instruksi pada LKPD ya. Ibu minta bantuannya Tasya, boleh ya? Siapa namanya? Yusuf, boleh take Tasya untuk baca instruksi. Yang pertama, Tasya di sini, nak. Ini Tasya. Tasya emang yang mana menurut Yusuf? Ini kakak Tasya, silahkan. Iya, yang ini. Yang pertama, tontonlah video dan bacalah artikel-artikel terkait gangguan fungsi pada sistem respirasi berikut. Yang kedua, identifikasilah masalah-masalah pada fungsi sistem respirasi berdasarkan hasil eksplorasinya. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompok masalah yang akan dicari solusinya. Yang keempat, lakukan studi literatur untuk mencari informasi dan data yang kalian perlukan untuk menentukan penyebab dan solusi masalah terpilih. Yang kelima, tentukanlah penyebab masalah terpilih dan solusinya berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi kelompok. Yang keenam, buatlah bahan paparan untuk menunjukkan hasil kerja kalian. Yang terakhir, persiapkan diri kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, terima kasih Tasya. Baik, nah untuk memudahkan kalian dalam menyaksikan video tentang kasus tuberkulosis di Indonesia, Ibu akan putar melalui layar ya. Indonesia masuk dalam urutan ketiga sebagai negara dengan pasien TBC terbanyak di dunia. Saat ini, sebanyak 845.000 penduduk Indonesia didiagnosis mengidap TBC. Sementara, baru 562.000 yang teridentifikasi oleh pemerintah. Kasus kematian akibat TBC di Indonesia saat ini masih tinggi. Tahun 2018 lalu, sebanyak 98.000 orang meninggal karena TBC. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan pelacakan agresif untuk pasien tuberkulosis atau TBC. Jokowi menegaskan target pengurangan TBC hingga tahun 2030. Yang belum terlaporkan masih kurang lebih 33%. Ini hati-hati. Juga perlu kita ketahui, 75% pasien TBC adalah kelompok produktif. Artinya, di usia-usia produktif 15 tahun sampai 55 tahun. Ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka Selasa 21 Juli. Layanan diagnostik dan pengobatan TBC harus terus berlangsung saat ini. Ketersediaan obat juga menjadi perhatian sehingga pasien dapat disembuhkan. Jokowi menjelaskan kerjasama antar kementerian diperlukan untuk mencegah penularan terutama di lingkungan padat penduduk yang memiliki sirkulasi udara dan cahaya yang minim. Kepadatan lingkungan betul-betul sangat berpengaruh terhadap penularan antar individu, sehingga ini bukan hanya di Kementerian Kesehatan, bukan hanya di Kementerian Sosial, tapi juga Kementerian PUPR juga harus dilibatkan dalam pengurangan TBC ini, jelas Jokowi.
Baik, selain video tadi, di dalam LKPD kalian juga bisa membaca mengenai penjelasan mengenai kasus tuberkulosis, juga gangguan-gangguan fungsi pada sistem pernapasan yang lainnya. Ya, silakan Ibu beri waktu kalian untuk membaca 7 menit, kemudian setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan dari hasil eksplorasi kalian. Silakan. Baik, waktu 7 menit sudah habis. Sekarang waktunya Ibu akan menanyakan masalah yang dapat kalian identifikasi. Siapa yang mau menyebutkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Haita. Ya, dari LKPD yang udah kita baca, ternyata kita paham di sini kalau di Indonesia terdapat 3 penyakit sistem yang menyerang sistem respirasi yang bisa meningkatkan angka kematian di Indonesia. Oke. Ya, 3 diantaranya itu terdapat tuberkulosis, bronkitis, dan juga emfisema. Oke. Yang lain sependapat dengan Haita? Ada 3 penyakit ya, yang rupanya jumlah penderitanya di Indonesia masih tinggi. Terdapat 3 penyakit pada sistem respirasi, 3 penyakit yang menyerang sistem respirasi, dan ini rupanya penderitanya banyak di Indonesia dan juga bisa menyebabkan kematian. Apa saja? Oke. Ya, ada tuberkulosis, bronkitis, dan juga emfisema. Baiklah. Ya, sesudah kalian berhasil mengidentifikasi masalah, sekarang waktunya kalian bergabung dengan kelompok. Ibu akan segera menginformasikan pembagian kelompok di kelas kalian. Oke. Baik, ini adalah pembagian kelompok di kelas kalian. Sekarang adalah waktunya kalian untuk duduk bersama dengan anggota kelompok kalian. Baik anak-anak, semuanya sudah duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, berarti sekarang adalah waktunya kalian untuk mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok kalian. Apa saja yang harus dilakukan? Ibu ingatkan lagi. Yang pertama adalah kalian berdiskusi menentukan masalah yang akan diatasi. Kemudian yang kedua, kalian diskusi tentukan hal-hal yang perlu kalian cari informasinya untuk dapat mengatasi atau mencari solusi dari masalah yang teridentifikasi. Kemudian, lakukan pembagian tugas pada anggota kelompok dan pastikan anggota kelompoknya itu sudah tahu tugasnya. Bisa dipahami? Oke, silakan pasti kegiatan diskusi kalian ya. Perhatikan baik-baik. Pada kegiatan diskusi, pastikan kalian aktif berdiskusi dalam kelompok kalian dan pastikan kalian menggunakan bahasa yang santun. Karena itu adalah hal-hal yang akan Ibu observasi dari kegiatan diskusi kalian. Oke, silakan melanjutkan diskusinya. Oke. Baik anak-anak, Ibu akan menanyakan masalah apakah yang akan kalian atasi? Masalahnya yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis, oke. Sudah melakukan pembagian tugas belum? Oke. Kira-kira informasi apa saja yang harus kalian cari agar kalian dapat melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan juga dapat menyelesaikan masalahnya? Pertama itu ada definisi, terus gejala, penyebab, pencegahan, dan terakhir pengobatan atau penanganan. Oke, sekarang siapa yang bagiannya definisi siapa? Oke, terus kalau Rendra bagiannya apa? Penyebab. Penyebab. Kalau Rahayu? Oke, kalau Zahra? Pengobatan. Oke.
Baik, untuk kelompoknya Ilham dan kawan-kawan, Ibu mau bertanya masalah apakah yang akan kalian atasi? Masalah bronkitis. Oke, masalah bronkitis. Kira-kira informasi apa saja yang harus kalian cari? Pengertian dari bronkitis, Mm-mm. penyebabnya, pencegahan, pengobatan. Oke, baik. Nah, sudah melakukan pembagian tugas belum? Sudah. Oke, bagaimana pembagian tugasnya? Saya yang menjelaskan pengertian dari bronkitis. Mm-mm. Saya pencegahan dan pengobatan. Mm-mm. Saya mencari penyebabnya. Oke, kemudian? Mencari gejalanya. Mencari gejalanya. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, sekarang adalah waktunya kalian melakukan penyelidikan. Tadi Ibu sudah berkeliling ke kelompok-kelompok dan sudah bertanya mengenai masalah yang akan diselesaikan. Kalian rupanya sudah menentukan masalahnya dan juga sudah membagi tugas. Jadi sekarang kalian waktunya melakukan penyelidikan ya. Silakan kalian cari informasi yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sudah teridentifikasi. Oke. Ibu juga akan berkeliling ya untuk membimbing kalian dan juga melihat perkembangan dari hasil kerja kalian. Sema adalah penyakit yang menyerang pada organ paru-paru. Mm-mm. Penyebab utamanya adalah merokok. Penyebab utamanya merokok. Kan penyakit pada paru-paru banyak nih. Nah, kalau emfisema itu ciri khasnya apa? Alveolusnya membesar gitu. Alveolusnya membesar, betul. Jadi apa namanya? Kantung-kantung alveolus kan harusnya kecil-kecil ya. Iya. Terus dia jadi membesar karena robek. Dinding alveolusnya robek. Kemudian kalau robek begini, efeknya apa? Jadi sesak nafas. Jadi sesak nafas. Oke. Alveolus itu fungsinya apa? Pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oke, pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oke, baik. Ibu perlu menjelaskan sesuatu. Jadi kalian harus mencari tahu bagaimana gangguan ini, oke, mempengaruhi struktur dan fungsinya. Oke, bagaimana gangguan ini dapat mempengaruhi struktur dan fungsinya. Jadi pertama kalian harus memahami dulu. Yang pertama kalian harus memahami dulu penyakit itu atau gangguan itu menyerang organ yang mana. Oke, dan kemudian apa yang terjadi dengan strukturnya sehingga fungsinya terganggu. Bisa dipahami ya? Apa yang terjadi dengan strukturnya hingga fungsinya terganggu. Begitu. Tadi Ibu sudah bertanya ke kelompoknya Ahmad Satrio tentang emfisema dan tadi sudah dapat menjelaskan bahwa emfisema itu menyerang alveolus ya, dan apa yang terjadi dengan alveolusnya sampai fungsi alveolusnya terganggu. Tadi kan di awal sudah menjelaskan ya fungsi alveolus itu apa, ya kan? Iya. Oke, baik. Baik, nah setelah kalian melakukan penyelidikan dengan kelompok, melakukan studi literatur dan berdiskusi kelompok, sekarang adalah waktunya ayo mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini kalian akan menyusun ya. Instruksinya adalah kalian menyusun hasil diskusi kalian ke dalam sebuah bahan paparan untuk dipresentasikan. Nah, kemudian setelah jadi nanti hasil presentasinya, setelah jadi bahan paparannya, kalian presentasi ke depan. Yang lain memperhatikan, menyiapkan pertanyaan dan juga memberi masukan. Oke, bisa dipahami? Ya. Bagi kelompok Ibu juga akan mengobservasi bagaimana kemampuan kalian dalam berpresentasi ya sebagai bagian dari penilaian. Nih Bu beri petunjuk sedikit ya. Ketika kalian presentasi pastikan suaranya keras ya, terdengar oleh seantero kelas. Kemudian pastikan kalian membagikan perhatian ke seluruh audiens yang ada. Ya pastikan juga suara kalian tuh artikulatif dan jelas. Jadi informasinya dapat dipelajari. Oke? Silakan, ini waktunya kalian untuk menyusun bahan presentasi berdasarkan dari hasil diskusi. Oke. Nah, terus bahan presentasinya sudah dikirim ke Google Classroom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penyakit emfisema. Sebelum itu perkenalkan, saya Alia Alzara, absen. Saya Anesta, absen 7. Salsabila Salimah. Saya Ahmad Satria, absen 2. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari emfisema. Emfisema adalah kondisi di mana organ paru-paru mengalami kerusakan. Umumnya disebabkan oleh kebiasaan merokok yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Gejala emfisema: 1. Napas pendek. 2. Batuk-batuk. 3. Mengik. 4. Nafsu makan menurun. 5. Penurunan berat badan. 6. Kelelahan. 7. Perubahan pada bentuk dada. 8. Gangguan tidur. 9. Tubuh menjadi lemah. Penyebab emfisema yaitu asap rokok. Kedua, polusi udara. Yang ketiga, asap atau debu bahan kimia. Dan yang dapat disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu kondisi ini terjadi akibat kekurangan protein alfa-1 antitripsin, yaitu protein yang berfungsi untuk melindungi jaringan elastis pada paru-paru. Pencegahan pada emfisema itu adalah yang pertama itu ada berhenti merokok. Jika penderita adalah perokok aktif, bisa mengurangi atau berhenti merokok. Nah, yang kedua ada menghindari asap rokok atau polusi udara. Yang ketiga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keempat berolahraga secara rutin. Pengobatannya emfisema. Pengobatan emfisema bisa berupa obat-obatan, terapi, dan pembedahan. Obat-obatan yang biasa diberikan antara lain: 1. Bronchodilator atau obat pelega nafas. Lebih sering menggunakan jenis inhalasi atau dihirup. Kedua, kortikosteroid untuk menekan proses inflamasi di dalam perut, di dalam paru-paru. Antibiotik hanya diberikan apabila terjadi infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Oke, jadi tadi kan pas di bagian penyebabnya itu ada yang emfisema itu disebabkan oleh asap rokok. Bisa lebih Saya akan menjelaskan mengapa asap rokok dapat menyebabkan emfisema karena zat kimia pada rokok menempel pada alveolus. Alveolus berbentuk tipis, makanya ketika zat kimia Menempel pada alveolus, alveolusnya jadi robek. Terus alveolus yang tadinya satu-satu kecil jadi membesar jadi satu. Terus permukaan pada alveolus akhirnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus terganggu. Saya Batari dari kelompok 2. Di sini saya ingin memberi masukan kepada teman-teman dari kelompok 5 bahwa pada slide yang sudah dibuat nampaknya belum tercantum hubungan atau keterkaitan antara alveolus sendiri dengan gangguan struktur organ penyusun dan fungsi gangguan yang terkait. Mungkin itu bisa jadi masukan untuk presentasi ke depannya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan melihat penampilan selanjutnya kelompok yang mempresentasikan tentang bronkitis. Silakan untuk Diva, Tasya, dan juga Hyundai untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang gangguan sistem respirasi, yaitu bronkitis, yang terdiri dari Diva Soraya, saya sendiri Tasya Safika, dan Hyundai Sania. Apa itu bronkitis? Bronkitis sendiri adalah peradangan atau iritasi pada dinding saluran bronkus, tepatnya pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan menuju paru-paru. Untuk penyebabnya sendiri, bronkus muncul karena terjadi peradangan pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran nafas dan penuh akar lendir. Dahak atau lendir ini menumpuk sebagai bentuk respons dari imunitas tubuh saat menangkap zat infeksi maupun non-infeksi yang menyebabkan bronkitis. Lama-kelamaan, lendir yang menumpuk pada bronkus akan menutup dan menyumbat saluran pernapasan. Hal ini akan memicu munculnya sesak nafas dan batuk sehingga respons tubuh pengidap untuk membantu mengeluarkan lendir. Yang selanjutnya adalah bronkitis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bronkitis akut dengan gejala nyeri di bagian dada, sakit kepala, pilek, sakit tenggorokan, batuk kering, dan yang lainnya. Lalu ada bronkitis kronis yang gejalanya batuk kering disusul berdahak dan berkelanjutan.
suara mengi saat bernafas, dada terasa tidak nyaman, kebiruan pada bibir, kulit, dan kuku akibat menurunnya kadar oksigen. Untuk pencegahan penyakit bronkitis, ada yang pertama tidak merokok atau menghindari paparan asap rokok, yang kedua menghindari papasan polusi udara dengan memakai masker, ketiga cukup istirahat, terlebih bila sedang pilek, demam, dan batuk, yang keempat minum obat sesuai dengan saran dan resep dokter, yang kelima menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yang keenam tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain, dan yang terakhir lakukan vaksin pneumonia dan flu. Baik, selanjutnya pengobatan bronkitis. Dokter biasa meresepkan obat untuk membantu meringankan gejalanya, seperti ada obat ibuprofen dan paracetamol, ada obat ekspektoran dan antitusif. Sementara itu juga obat lain yang diresepkan oleh dokter pada bronkitis yang cukup berat, seperti ada obat antibiotik dan obat kortikosteroid. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada masukan atau ingin bertanya? Oke, Ilham. Bertanya, bagaimanakah struktur bronkus pada penderita bronkitis sehingga fungsi bronkus itu terganggu? Terima kasih. Terima kasih Ilham untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi Simokus ini terus memproduksi dan menyebabkan bronkus menyempit dan saluran udaranya jadi sempit. Maka akan terbentuk lendir yang tebal di dalamnya, kemudian bisa menyumbat sehingga menghalangi udara mencapai paru-paru. Terima kasih atas masukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Sekarang adalah waktunya untuk mengambil kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa merokok dapat menyebabkan dua gangguan pada fungsi sistem respirasi, yaitu bronkitis dan emfisema. Ya. Baik, sekarang adalah saatnya kalian mengerjakan post test. Silahkan, post test sudah bisa diakses di Google Classroom. Kalian, Ibu beri waktu untuk mengerjakan post test selama 5 menit. Mulai dari sekarang. Baik, waktu post testnya sudah habis dan sekarang adalah saatnya kalian merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama adalah, apa sajakah yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ayo, silahkan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan refleksi ini? Oke, jadi pendapat saya mengenai pembelajaran hari ini yaitu membantu saya dalam memahami dua masalah pada sistem respirasi, yaitu penyakit bronkitis dan juga emfisema. Dan juga pada pembelajaran hari ini baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah umpan balik dan tugas tindak lanjut. Dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi hari ini sudah sangat bagus. Kalian sudah dapat menjelaskan penyebab, gejala, dan pencegahan serta pengobatan dari 2 gangguan pada sistem respirasi, yaitu emfisema dan bronkitis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti tinggal kelompok yang belum berpresentasi ya, untuk selanjutnya presentasi. Oke. Tadi juga pada kegiatan presentasi, Ibu sudah melihat kalian sudah bisa menganalisis dan mengevaluasi hasil karya dari teman yang lainnya. Kalian bertanya dan memberi masukan pada kelompok yang berpresentasi. Luar biasa sekali kegiatan pembelajaran hari ini. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik anak-anak, ini adalah akhir dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta bantuan Ilham untuk memimpin doa. Silakan Ilham. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.